dan memiliki sertifikasi sebagai penyidik gitu kan. Nah, setidak-tidaknya di timnya itu ada salah satu yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan, dijelaskan oleh ahli bahwa yang membuat LP di laka lantas itu adalah siapa yang menangani. Iya. Kalau seandainya di LP itu disebut dalam LP itu hanya disebutkan laporan di dalam laporan itu hanya laka lantas, tidak pidana lain, itu artinya ya, artinya di format laporan polisi kecelakaan itu ada kolom yang mencantumkan kesimpulan sementara. Ya, jadi kesimpulan sementara berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh penerima laporan, diduga peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti itu. Nah, di dalam LP itu kalau seandainya hanya dicantumkan itu di kematian korban atau kesalahan korban itu yang korban itu disebabkan oleh laka lantas, berarti tidak mungkin bukan menolong. Ya. Apa yang menyebabkan hal ini sehingga kadang-kadang masyarakat takut dipersalahkan jika yang bersangkutan nanti menyelamatkan kondisi korban, apalagi posisi korban ada di tengah lalu lintas terus bergerak. Ya. Bagaimana masyarakat harus bertindak mengenai hal ini? Sementara, mohon maaf, katakanlah kantor polisi jauh atau memang tidak ada patroli. Ya, jadi inti dari pertanyaannya bahwa masyarakat kita ketika menemukan kejadian kecelakaan lalu lintas ada yang tidak melakukan pertolongan. Apa saja penyebab masyarakat bersikap seperti itu pertanyaannya. Nah, jadi yang pertama dulu kita harus memahami bahwa secara aturan hukum, wajib bagi yang melihat orang membutuhkan pertolongan untuk dilakukan pertolongan. Kalau tidak melakukan, maka dia diancam hukuman malah. Tetapi kenapa budaya masyarakat kita yang kalau termasuk tadi tidak mau menolong tadi ya bisa jadi itu beragam penyebabnya, ya beragam, ya bisa yang memang moralitas kemanusiaan kebersamaannya kurang, dan bisa juga karena masyarakat kita pada umumnya nggak mau repot gitu ya. Nggak mau repot. Saya pernah saya seperti cerita karena berkaitan dengan pertanyaan Bapak, menangkap penjamret di lampu merah gitu. Nah, saya menangkap orangnya berikut barang bukti pisau yang kita berikut kalung yang dirampas di lampu merah gitu. Saya serahkan di polsek gitu kan. Nah, diterima oleh polsek. Korbannya ini tidak mau jadi saksi korban di polsek gitu kan, maunya bagaimana supaya kalungnya kembali itu saja gitu kan. Nah, akhirnya tidak ada proses pidananya kan, ya polisi nggak mungkin memproses dengan ketidakbersediaan korbannya untuk menjadi saksi korban gitu, sehingga ya pelakunya dilepas gitu kan. Jadi ketika dilepas banyak sekali kesan bahwa ya polisi ya tidak melakukan tugas dan kewajibannya untuk memberikan sanksi kepada pelaku, padahal ya korban sendiri yang tidak mau repot. Ya, begitu Pak. Selanjutnya ahli. Waalaikumsalam. Ada 2 orang pengendara sepeda motor. Sunio nggak ada mah, forumnya adem-adem aja. Kemudian dia awalnya memang mengemudi dengan baik dan sesuai. Ya. Tetapi ketika tiba-tiba katakanlah orang itu kemudian
laki-laki atau katakanlah rame-rame atau katakanlah dikejar oleh beberapa kelompok orang, terlepas itu ada masalah tidak. Lalu akibat dari kejaran teriakan itu, Kalau dia masih mending, pertanyaannya masih agak mending lah, nggak ngegas. katakanlah terjadi kecelakaan. Yang ingin kami tanyakan, akibat kematian dua orang ini akibat murni kecelakaan atau ada sebab akibat karena mohon maaf tadi ada Saya teriakan dan jadi kejaran. pendiam, nggak ada Suneo. Jadi peristiwa seperti itu. Jadi mohon pendapat Andi seperti apa ini? Jadi tadi Apa ini disampaikan termasuk murni kecelakaan kan memang jadinya di jalan. Jadi nah kalau bapak bertanya seperti itu, jadi saya harus menjelaskan lebih luas lagi bahwa peristiwa yang terjadi di jalan itu memang sering sekali langsung disimpulkan sebagai kecelakaan lalu lintas. Ya, padahal penyebabnya beragam juga. Salah satu contoh yang Bapak sampaikan tadi, gitu kan. Tetapi yang perlu kita Sok pahami bijak, sebagai tapi nggak harus nanya yang beli softtek di mana juga kali kan. Harus memahami bahwa penyebab ini terjadinya kecelakaan itu benar nggak karena teriakan itu, gitu kan, atau tidak karena ya justru ya saya pribadi ini diteriakin orang, dikejar, padahal nggak ada masalah apa-apa, saya malah berhenti gitu, ada apa gitu kan. Bukan ketakutan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas gitu kan. Jadi pertanyaan Bapak tadi, apakah itu dengan contoh seperti itu murni kecelakaan atau ada dugaan tindak pidana lain gitu kan. Jadi saya tentu tidak bisa menjawab Kalau itu mah dari Polda semua, kalau kasusnya Peggy mah dari Polda semua, kalau ini mah JPU. dengan hanya cerita yang Bapak sampaikan. Nah, tidak cukup dengan berita yang Bapak sampaikan. Jadi ada fakta-fakta lain, ya termasuk keterangan saksi, ya yang harus dimiliki untuk menyimpulkan ya atau bukan. Demikian. Selanjutnya Ya. masih kembali ke titik kecelakaan karena sesuai dengan ahli. Iya. Pada prinsipnya ahli tadi menjelaskan jika ada korban yang terjadi kecelakaan dilakukan dokumen dan sebagainya Moderator, jangan lupa makan. dan seterusnya. Jika ditemukan fakta di lapangan korban yang satu katakanlah masih bisa hidup, yang satu sudah meninggal, Iya. bolehkah masyarakat itu memindahkan yang sudah meninggal atau dua-duanya paling tidak sambil menunggu Iya. petugas kepolisian yang sah, atau masyarakat boleh langsung dibawa aja ke rumah sakit? Iya. Protapnya SOP-nya seperti apa? Karena Bapak juga menjadi dosen pengajar di Bayangkara. Iya. Ya, kalau Bapak menanyakan SOP, sementara yang Bapak maksudnya di sini adalah masyarakat awam, Mohon maaf, kalau sekarang masyarakat, mohon maaf kalau dari segi masyarakat bagaimana? Iya, kalau dari segi masyarakat ya itu apa yang terpikir dia untuk kebaikan sebenarnya kan, untuk kebaikan. Kalau memang dia memindahkan atau membawa ke rumah sakit, dia tidak mengerti dampak kelebihan atau kekurangan dalam proses hukumnya nanti. Jadi dia tidak mengerti SOP itu, Bapak. Iya. Makanya saya nanya berdua-duanya. Iya, Bapak. Sudah terjawab? Masih belum, tapi masih belum Yang jelas. belum yang mana? Terkait SOP yang untuk lalu lintas. Kalau tadi kan masyarakat. Oh, ya. Ini kaitannya dengan mohon maaf pembelajaran terhadap Bayangkara. Ya. Kalau SOP kepada penegak hukum, ya secara normatifnya ya tidak boleh
sebelum dilakukan ya pemotretan, penandaan, ya supaya di kemudian hari untuk kepentingan penguatan pembuktian, maka itu wajib dilakukan sesuai dengan SOP penanganan dugaan TK itu dugaan di TKP tindak pidana apa sesuai dengan peristiwanya. Tentu berbeda-beda, tapi secara mutlak semua harus menjamin keaslian TKP yang ditandai dengan melakukan pemotretan tadi, yang maupun memberikan tanda dengan tulisan kapur. Penyidik itu biasanya salah satu peralatannya itu diperlengkapi ketika. Selanjutnya, karena ahli juga ahli di bidang kecelakaan, namun di sisi lain juga sudah bertugas untuk 8 tahun menjadi unit 18 tahun. 18 ya. Yang ingin kami tanyakan, pokok-pokok hanya untuk memperjelas isi sketsa TKP yang paling pokok yang ada di dalam berkas itu apa saja. Kemudian selama saudara ahli sebagai katakanlah penyidik di Lantas ya, jika itu terjadi kecelakaan parah atau katakanlah menyebabkan meninggal dan sebagainya, pada umumnya apakah ada tanda-tanda goresan-goresan pengereman atau bekas-bekas yang ada di, mohon maaf, di aspal itu tuh sebagai bukti pengumpulan data untuk mendukung bahwa ini terjadi? Seperti apa menurut pendapat? Jadi TKP itu isinya adalah keadaan Semakin hari kebenaran semakin terungkap. JPU bingung mau nanya apa. Jadi sebelum berubah atau bergeser sedikit pun. Nah, untuk memastikan itu biasa ulangi sekian kali tadi pemotretan dan pemberian tanda, gitu kan. Dan itu bisa bernilai. Nah, saya ulangi, itu bisa bernilai kalau ada saksi yang membenarkan sket itu. Kalau tidak ada yang membenarkan sket itu, nggak ada nilainya, ini katanya. Kira-kira itu yang bisa saya jawab dari itu. Jadi petugas sketsa hanya melihat kejadian, kemudian melakukan keterangan menggambar termasuk posisi korban dan alat-alat lainnya yang ada di sekitar. Betul. Jadi perlu saya tambahkan bahwa tentu kita memahami sebagai penegak hukum namanya sket itu manfaatnya yang utama adalah ketika ada perbedaan keterangan atau fakta lain yang didapat di kemudian hari, maka dapat direkonstruksi kembali menempatkan sesuai dengan posisi akhir setelah peristiwa itu terjadi. Jadi kalau seandainya sudah bisa ada kesesuaian semua fakta-fakta lain, maka tentu tidak harus dilakukan lagi rekonstruksi. Ahli, terakhir dari kami untuk menanyakan, bagaimana jika seorang penyidik, katakanlah korban yang ditolong itu sudah meninggal, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah ditolong masyarakat, penyidik baru datang, terus langkah-langkah seorang penyidik, karena ahli juga pernah berpengalaman penyidik, kami bukan soal masalah ahlinya, apa yang harus dilakukan? Apakah foto di kondisi rumah sakit, kondisi luka-luka dan seterusnya, termasuk pakaian? Nggak ada Suneo jadi pada ngantuk. Jadi tugas yang menangani atau penyidik suatu peristiwa pidana itu, baik itu peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas maupun lainnya, adalah
melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait yang kemudian pada endingnya adalah mencari kesesuaian, ya, mencari dan menemukan kesesuaian untuk dapat menyimpulkan. Nah, untuk bisa dapat menyimpulkan peristiwa apa yang terjadi, dapat dituntut tanggung jawab. Nggak ada Suneo pada nyariin, ada Suneo bikin greget. Telah dilengkapi oleh penyelidik atau penyidik. Jadi intinya tadi dari sekian pendapat ahli tadi termasuk saksi fakta tadi juga katakanlah memang kematian terhadap korban itu tidak wajar, ya, tidak harus itu adalah motif kecelakaan, tetapi penegak hukum lain bisa menyidik itu akibat kematian adalah hal lain, seperti itu. Penyidik bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan bila sudah ada dasar-dasar sesuai dengan ketentuan aturan hukum acara pidana yang kita miliki. Itu kalau langsung melakukan penyidikan tanpa melalui ya prosedur dari awal tadi, apakah itu ditemukan langsung atau kalau laporan masyarakat ya itu prosedurnya saya sudah jelaskan tadi dan kita paham semua itu. Ya begitu juga kalau menemukan sendiri, ya tahapan yang harus dilakukan sudah ada panduannya sesuai dengan hukum acara kita dulu. Oke, hal ini kami lakukan terhadap modus kejahatan itu kan bermacam-macam ahli. Betul. Katakanlah sebetulnya mohon maaf ya, katakanlah di daerah lain itu adalah kasus pengeroyokan atau katakanlah apa. Ya. Kemudian dengan modus operandi mungkin dia membuat dan lain sebagainya. Ya. Katakanlah mungkin ditaruh di rel kereta atau mungkin dimasukkan ke laut. Mungkin hari ini nggak dapat jatah, jadi nggak berangkat. Itu sepanjang menjadi penyidik yang tadinya bukan seperti yang disangka, tetapi ternyata faktanya adalah perkara lain. Pernah ahli sebagai penyidik melakukan pemeriksaan seperti ini? Tim saya belum pernah menangani secara langsung, tetapi rekan tim lain ya pernah menangani dan kemudian saya Rudiana nggak bakal datang. Rudiana mah menangani dan dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan itu bahwa memang tidak ada lain fungsi lain yang menangani, maka kami melakukan pelimpahan berkas perkara namanya. Itu Jadi kerjasama dalam hal lalu lintas dan rescue itu hal yang biasa, tetapi ada pelimpahan perkara. iya. Kalau itu memang katakanlah murni bukan katakanlah kecelakaan. Iya, ya sebenarnya kan kita mengenal penyidik kepolisian itu di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana adalah penyidik Polri namanya kan, tetapi di dalam pelaksanaan pembagian tugasnya untuk bisa menangani fokus secara spesifik maka dibagi-bagi fungsi tugas tadi. Nah, karena ketika ada peristiwa yang memang diduga ada hubungannya satu sama lain maka bisa dibentuk tim terpadu. Ya, salah satunya ya cukup viral waktu itu peristiwa Tugu Tani, ya tersangka Apriani gitu ya kan, mengakibatkan meninggal 9 orang di tempat yang sedang olahraga pagi itu. kasus ini melibatkan banyak orang. Terima kasih ahli, saya rasa cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih ahli. Majelis, kemudian kami sebenarnya selama ini pegang rasa sama termohon, tapi dalam pemeriksaan ini jadi pemohon jadi ngambil posisi kami kan pemohon PK yang luar biasa. Fungsinya termohon ini hanya menanggapi, sudah setuju keberatan selesai, tidak kemudian dia bertanya nanya, itu kan posisinya kami. Itu jadi kami mohon kebiasaan majelis untuk membatasi hal-hal. Yang kedua ada satu dari saya Menyala, Pak Rudi menyala.
ini kalau diusut semuanya cukup rumit dan banyak orang yang terlibat. Dari kepolisian tanggal 27 Agustus 2016. Karena pemohonnya adalah Lantas. Tetapi di tanggal yang sama, hari yang sama, ini pemohonnya Sekreskrim. Ini ahli Laka Lantas, Tanggal 31 laporannya. Ini gimana? ahli kecelakaan lalu lintas. Bagaimana pendapat ahli? Iya, jadi pengajuan visum itu adalah kewenangan bahkan kewajiban. Kenapa Rudiana masih santai-santai aja, masih ditugasin, masih bertugas di Kapolsek, masih santai-santai? Karena dia kalaupun dia ditangkap, semua orang juga harus ditangkap juga. Yang berwenang mengeluarkan itu. Nah, ketika kemudian oleh Satuan Fungsi Reserse mengajukan visum juga pada tanggal justru sebelum tanggal laporannya, nah itu unik alias aneh. Belum menangani peristiwa itu sudah mengajukan visum. Gimana ceritanya? Ini kita bukan lagi membahas kecelakaan atau pembunuhan. Yang penting mereka ini semua harus bebas. Urusan kecelakaan atau urusan pembunuhan yang membuktikan itu kan harusnya polisi, ya kan? Sekarang sih kita hanya fokus membebaskan bagaimana 7 terpidana dan Sakatatal mencari keadilan, dipulihkan namanya gitu. Jadi karena ini bergabung terbuka, kalian akan jadikan hukum. Tapi kesimpulannya ada sebuah pendidikan yang dan tanggalnya pemohon itu bukan pemohonnya. Iya, dua surat yang berbeda yang berisi pengajuan visum tertentu di rumah sakit yang sama harusnya sesuai dengan waktu permasalahan itu ditangani. Ya, tadi saya mendengar bahwa laporan polisi di reserse itu tanggal 31, tetapi kok tanggal pengajuan visumnya tanggal 27. Yang menurut saya itu cacat itu seperti ahli dia cacat itu. Nah itu terima kasih. Iya, karena tidak mungkin dia mengajukan visum sebelum tanggal atau waktu menangani permasalahan itu. Ya, sebagai apa dia waktu itu gitu kan? para pemohon nggak tahu ya, ahli mau ada yang sampaikan lagi selainnya Bapak Bapak tadi atau memberikan pendapat yang tadi ada posisinya tadi. Ya, sedikit saja yang melihat sebagai ahli, sebagai pemerhati hukum, ya kita
kita sudah memahami fakta-fakta proses hukum yang ada ini, ya memiliki kewenangan untuk menyimpulkan, ya memutuskan dengan berbagai pertimbangan fakta-fakta tadi. Ya saya berharapannya kepada majelis hakim yang berwenang atau kewenangannya bisa memberikan keadilan hukum kepada semua pihak. Itu aja yang mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas kehadiran. Skorsing ini Pak. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak. Aksi yang Oh, lanjut. Skor bro. Oh, kamu lagi wingi kan? Teman-teman, saya mau ngecas HP dulu ya. Saya mau ngecas HP dulu sebentar. Nanti sidang mulai, dilanjut lagi. Terima kasih. Selamat siang, selamat isoma, istirahat, sholat, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai ke sana untuk Ada cek. Yang biasa ya? Oh, itu dulu. Sambil cas mana? Kali aja. Aku cek ke C loh. Cek Oh, ke C. cek ya. Sana dicas banget ya, Bang?
Di mana?